Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur kebahasaan yang berada di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi tentunya memiliki unsur-unsur kebahasaan, seperti halnya dengan teks-teks yang lainnya. Di antaranya yang akan kita bahas di dalam tayangan kali ini adalah kata, prasa verba, dan nomina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya afiksasi atau proses pengimbuhan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya kalimat definisi dengan kalimat deskripsi, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Baik, kita mulai saja ke materi yang pertama, yaitu sekaitan kata, prasa verba, dan prasa nomina. Yang pertama, kata. Kata yaitu satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti maupun tidak, yang bersifat bebas. Artinya, kata ini dapat berdiri sendiri, mau itu mempunyai makna ataupun tidak. Contoh dari kata yaitu di sini. Ada kata, ini berarti satu kata, yaitu satuan bahasa terkecil. Nah, di sini ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, ada 5 kata gitu. Jadi, secara definitif kata merupakan satuan bahasa yang paling kecil, dapat memiliki arti maupun tidak. Kemudian yang kedua yaitu prasa verba dan prasa nomina. Hanya saja sebelum kita ke bagian prasa verba atau nominanya, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu prasa. Nah, prasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Unsur di sini bisa saja merupakan kata gitu. Jadi secara mudahnya prasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tetap hanya menduduki satu fungsi kalimat dan tidak bisa bersifat predikat, tidak bisa menjadi predikat. Nah, kemudian di sini ada prasa nomina. Prasa nomina tentunya kalau prasa tadi ini gabungan dari beberapa kata, kemudian kalau nomina seperti yang kita telah ketahui bahwa nomina adalah kata benda, maka contohnya seperti ini. Yang pertama, wayang kulit. Yang kedua, kereta api Parahyangan. Yang ketiga, rumah makan Padang. Nah, ini merupakan prasa nomina gitu. Disebut prasa nomina karena memang ini merupakan nomina atau kata benda. Wayang kulit ada dua kata tetapi satu struktur fungsi kalimat. Bisa jadi ini merupakan subjek atau merupakan keterangan. Yang pasti tidak bisa menjadi predikat. Kemudian yang kedua ada prasa verba. Seperti tadi, prasa ini artinya, kemudian verba seperti yang telah kita pelajari terlebih dahulu, verba itu merupakan kata kerja. Artinya prasa yang mempunyai atau prasa yang mengandung kata kerja. Contoh katanya, sudah membagi, sudah makan, hendak tidur. Di sini ada dua kata, tetapi merupakan satu prasa. Artinya ini bukan lagi kata gitu, tapi satu prasa, bukan satu kata ini. Tuh, sudah membagi ada dua kata, tetapi tetap menduduki satu fungsi kalimat dan tidak bisa menjadi unsur predikat. Materi berikutnya adalah afiksasi.
Sebelum ke pengertian afiksasi, kita tahu bahwa di dalam bahasa terdapat dua kata, yaitu ada yang namanya kata dasar. Kata dasar ini merupakan kata yang belum mendapatkan pengimbuhan, kemudian pemajemukan, ataupun pengulangan. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan kata bentukan atau kata turunan. Nah, kata bentukan ini merupakan kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi. Kemudian ada pengulangan atau reduplikasi dan pemajemukan ketika digunakan. Nah, yang akan kita pelajari adalah afiksasi. Afiksasi itu adalah proses pengimbuhan. Jadi, bagaimana caranya nanti suatu kata dasar dimasuki dengan adanya imbuhan atau afiks gitu ya. Kemudian, dari afiksasi tersebut, nah, proses afiksasi itu bisa merubah atau mengubah jenis kata. Misal gini, ada suatu ketentuannya. Ketentuannya yaitu suatu kata dasar. Kata dasar yang tadi dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me nasal be dan di. Bahkan terkadang ter atau kean. Nah, ini ketika ada suatu kata dasar mendapatkan imbuhan-imbuhan ini, maka bisa menjadi verba atau kata kerja. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe dan ataupun pe gitu. Ataupun pean. Atau terkadang kean juga bisa membuat kata dasar tersebut berubah menjadi nomina atau kata benda. Nah, sebagai contoh, kita lihat ke tabel berikut ini. Berikut adalah contoh dari afiksasi. Dari kata dasar sebut mendapatkan imbuhan di. Nah, menjadi disebut. Menjadi verba gitu ya. Kemudian ada kata dasar takut, imbuhannya menasalkan masuk gitu. Kemudian menjadi menakutkan. Menjadi verba. Kata dasar takut ini bukan verba kan awalnya. Kata dasar takut merupakan adjektiva atau kata sifat awalnya. Kemudian mendapatkan menasalkan. Proses pengimbuhannya dimasukkanlah menasal dan kan. Kemudian menjadi menakutkan berubah menjadi verba. Begitu juga dengan kata mampu. Mampu ini merupakan kata sifat. Kemudian dimasukkan ke an, imbuhan ke an, kemudian menjadi kemampuan. Nah, berubah menjadi nomina. Dari yang tadinya kata sifat, berubah menjadi nomina. Dan ada getaran, bentuknya nomina, imbuhan yang didapatkannya itu akhiran an, kemudian dari kata dasar getar. Ada kata susu, mendapatkan proses pengimbuhan nasal i, kemudian berubah menjadi verba, kemudian kata berimbuhannya menyusui. Sampai ke penelitian ke sini ya, bisa dibaca. Berikutnya adalah sekaitan dengan kalimat definisi dengan kalimat deskripsi. Dua kalimat ini yang selalu ada di dalam teks laporan hasil observasi. Dilihat dari pengertiannya, kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum mengenai suatu hal atau aktivitas gitu, ataupun yang lainnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kalimat definisi, poin pentingnya kalimat yang memberikan penjelasan umum. Jadi kalimat yang masih sifatnya
masih umum, belum khusus gitu, belum menerangkan secara khusus, tetapi masih secara umum saja. Sedangkan kalimat deskripsi secara pengertian yaitu merupakan kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Bisa berupa ukuran, warna-warna, rasa, ataupun sifat fisik yang lainnya. Nah, yang perlu dipahami perbedaan dari kalimat definisi dengan kalimat deskripsi bisa di sini. Definisi memberikan penjelasan. Kalau definisi pasti menjelaskan. Penjelasannya masih secara umum. Nah, kalau kalimat deskripsi pasti itu kalimat yang menggambarkan. Nah, penggambaran-penggambaran ini bisa jadi nanti di bagian-bagian penjelasnya. Karena nanti akan menggambarkan suatu hal yang dilaporkan di dalam teks laporan hasil observasi tentunya. Nah, kemudian ini ada ciri-ciri kalimat definisi. Kalimat definisi mempunyai 4 ciri setidaknya secara umum. Yang pertama, menjelaskan makna atau arti dari suatu objek. Yang kedua, penjelasannya bersifat umum atau tidak mengarah kepada ciri khusus suatu objek. Yang ketiga, dapat ditemukan dalam raporan-raporan ilmiah. Yang keempat, jika kalimat ini dipasifkan atau dibalikan, maka tidak mengubah maknanya atau artinya. Contohnya, di sini, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini merupakan suatu contoh dari kalimat definisi. Kita lihat ke ciri-cirinya. Yang pertama, menjelaskan makna atau arti dari suatu objek. Nah, di sini yang akan dijelaskan adalah wayang. Wayang di sini dijelaskan merupakan seni pertunjukan gitu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ciri yang keduanya, penjelasannya bersifat umum. Ini sifatnya masih umum. Wayang merupakan seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi belum secara khususnya. Jadi belum dijelaskan kenapa misalnya wayang ini merupakan seni pertunjukan. Kemudian mengapa seni pertunjukan wayang ini ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, belum ada penjelasan-penjelasan ke sana. Jadi ini sifatnya masih umum. Kemudian ada ciri-ciri kalimat deskripsi. Ciri-ciri kalimat deskripsi juga sama, setidaknya ada 4. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, contohnya wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Itu contohnya. Kita lihat kembali ke ciri-ciri kalimat deskripsinya. Yang pertama, melibatkan panca indera dalam menggambarkan objek. Karena ini deskripsi, ada proses penggambaran, maka di sini cirinya juga melibatkan panca indera. Panca indera itu bisa jadi mata gitu. Nah, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Dengan sendirinya, kita pasti akan dilibatkan untuk seolah-olah kita bisa melihat gitu ya, melihat bahwa orang yang memainkan wayang topeng itu menggunakan topeng gitu. Jadi ada topengnya. Kemudian yang kedua, dapat membuat pembaca seolah-olah melihat atau membayangkan objeknya itu. Nah, dengan kalimat ini, kita langsung terbayang orang yang menggunakan topeng itu seperti apa. Walaupun tidak kita bayangkan secara rinci, tidak kita bayangkan topengnya seperti apa, misalnya topengnya berbentuk segitiga, tidak kan gitu. Tetapi dengan adanya kalimat ini saja, kita langsung terbayang orang yang memakai topeng seperti apa.
Nah, baru ke bagian yang ketiga atau ciri yang ketiga, membicarakan ciri khusus suatu objek. Nah, nanti bisa saja di paragraf keduanya ini menjelaskan secara rinci ciri-ciri khusus objeknya. Di sini merupakan objeknya itu adalah wayang topeng. Bisa jadi yang menjadi sorotannya itu adalah topeng. Topengnya bentuknya segitiga misalnya. Di dalam topengnya terdapat 3 lubang. Lubang yang pertama untuk mata sebelah kanan, yang kedua untuk mata sebelah kiri, dan yang ketiga untuk hidung. Nah, langsung terbayang, oh topengnya kurang lebih segitiga. Di sini ada lubang 2, kemudian ada untuk hidung 1 gitu. Kemudian yang keempat, jika kalimat dipasifkan maka akan mengubah makna. Nah, di sini bisa nih kita bandingkan dengan kalimat definisi. Kalau kalimat definisi itu kalimat dipasifkan maka tidak akan mengubah makna. Jadi artinya masih tetap sama. Kalau definisi, wayang adalah seni pertunjukan. Ketika kita ubah menjadi pasif, maka seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia adalah wayang atau disebut dengan wayang. Jadi masih tetap sama. Tidak ada perubahan maknanya. Jadi masih sama. Tetapi berbeda dengan kalimat deskripsi. Kalau kalimat deskripsi kita ubah, kita balikan, susah dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng, wayang topeng. Susah gitu. Kemudian oleh orang yang menggunakan topeng, wayang topeng dimainkan. Tidak bisa gitu. Jadi berbeda sekali dengan yang namanya kalimat definisi. Oh iya, tadi terlewat ciri-ciri kalimat definisi itu. Penjelasannya bersifat umum tadi sudah, kemudian dapat ditemukan dalam laporan-laporan ilmiah. Laporan-laporan ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, bahkan buku yang dibaca, buku-buku pelajaran pun yang dibaca itu merupakan karya-karya ilmiah gitu. Sehingga pasti banyak sekali kalimat-kalimat definisi, dimulai kata atau bisa ditandai dengan kata adalah gitu ya. Nah, kemudian ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Pengertiannya, kalau kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa, disebut sebagai kalimat simpleks, atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Jadi masih simple, atau masih tunggal si kalimatnya itu ya. Nanti kita untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh kalimatnya. Kemudian kalau kalimat kompleks, nah ini biasa kita sebut dengan kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang memiliki 2 atau lebih klausa. Jadi klausanya itu bisa jadi ada 2 klausa atau lebih. Nah, kalimat kompleks pun terbagi menjadi 2 bagian. Nah, ini pembagiannya. Yang pertama ada kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yaitu kalimat yang terbentuk dari anak kalimat dan induk kalimat, serta memiliki kedudukan yang tidak sederajat, jadi berbeda. Dan ini ada kalimat majemuknya, kalimat majemuk setara. Kalimat yang terbentuk dari penggabungan 2 klausa ataupun kalimat yang mempunyai kedudukan sederajat. Jadi untuk kalimat kompleks ini atau kalimat majemuk ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada kalimat majemuk setara dan yang kedua ada kalimat majemuk bertingkatnya gitu. Kalau kalimat majemuk setara ini hanya terdiri dari 2 klausa atau kalimat. Nah, di sini poin pentingnya kedudukannya sederajat. Kemudian kalau bertingkat di sini kedudukannya yang tidak sederajat serta mempunyai induk kalimat, anak dan induk kalimat. Untuk lebih lengkapnya kita lihat di contoh kalimat. Nah, ini
contoh kalimat dari kalimat simplek. Kalimat simplek misalnya, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit gitu. Ini masih simple. Ini merupakan kalimat satu kalimat. Tidak ada pertanyaan apapun kan? Wayang tersebut berbentuk pipih sebagai wayang kulit. Oke, sudah ada subjeknya. Tidak bingung untuk menganalisisnya pun. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk setara. Nah, ini kalau majemuk setara, contohnya ayah pergi ke kantor, sedangkan adik pergi ke sekolah. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa di sini bisa jadi ada dua kalimat, ayah pergi ke kantor, adik pergi ke sekolah. Tetapi ketika kita baca ini, si pemaknaannya itu masih setara. Tidak ada yang namanya induk kalimat dan anak kalimat. Ayah pergi ke kantor sedangkan adik pergi ke sekolah. Sudah setara gitu. Tidak ada kalau ayah tidak pergi ke kantor maka tidak akan ada adik pergi ke sekolah misalnya. Tidak akan ada kalimat adik pergi ke sekolah. Tidak seperti itu, masih tetap bisa kok gitu. Makanya disebut kalimat majemuk setara. Sedangkan yang ketiga ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalau ini tadi secara pengertian ada yang namanya induk kalimat dan anak kalimat. Kemudian kalimat ini lebih kompleks. Kita lihat contohnya, begitu cantik wajahnya, seperti bunga melati yang mekar saat musim semi tiba. Nah, kalau ini satu kesatuan, jadi ada yang namanya induk kalimat, ada yang namanya anak kalimat. Induk kalimatnya begitu cantik wajahnya. Kemudian dijelaskan di anak kalimatnya nih, seperti bunga melati yang mekar saat musim semi tiba. Nah, ini satu kesatuan. Kalau tidak ada kalimat begitu cantik wajahnya, bisa jadi tidak akan ada seperti bunga melati yang mekar saat musim semi tiba gitu. Nah, ini adalah materi-materi yang kita pelajari untuk kali ini, yaitu unsur-unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Dimulai tadi yang pertama sekaitan kata, prasa verba, kemudian ada prasa nominanya, kemudian ada afiksasinya, ada perubahan kata karena proses pengimbuhan atau proses afiksasi tersebut, kemudian ada kalimat majemuk bertingkatnya, ada kalimat simpleksnya gitu. Nah, berikutnya, oh ternyata sudah selesai materinya. Jadi hanya sampai sana saja materi untuk pertemuan kali ini. Hal-hal yang tadi kita bahas adalah sekaitan dengan unsur-unsur kebahasaan yang berada di dalam suatu teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, itu murni kesalahan dari saya. Apabila memang itu ada unsur yang benarnya, itu semua kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saya ada keliru, silakan untuk kita diskusikan kembali, karena memang kita sama-sama belajar gitu ya. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh diketikkan komentarnya atau pertanyaannya di kolom komentar, dan kalaupun tidak, boleh kita berdiskusi di ruang grup saja ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah berkenan untuk menyimak video pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.